Dua nelayan jatuh dari kapal saat menangkap ikan di Laut Aru. Kementerian Haji gandeng Kejagung cegah korupsi. Kualitas rumah subsidi meningkat, pekerja bangunan apresiasi pemerintah. Pimpinan DPR prihatin atas ambruknya musola Ponpes Al-Kozini. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Dan pemirsa, selain 4 informasi utama tadi, kami akan menghadirkan informasi menarik lainnya seputar politik dan juga ekonomi. Dan selain itu kami juga menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya seputar peristiwa bersama saya Luis Ayu. Dan saya Selis Regar, ini dia Menyapa Indonesia Pagi selengkapnya. Ya pemirsa, kita awali informasinya di mana sebanyak 1,14 ton narkoba berhasil diungkap Polda Metro Jaya dan Polres jajaran dalam operasi selama Juli hingga September 2025. Ribuan tersangka berhasil dibekuk dan barang bukti senilai triliunan rupiah turut dimusnahkan. Hasil pengungkapan Polda Metro Jaya selama 3 bulan terakhir periode tahun 2025 menghasilkan barang bukti narkoba dengan berat total 1,14 ton. Jenis narkoba yang disita antara lain sabu metafetamina sebanyak 64 kg, ganja 221 kg, sabu cair 67,7 kg, 23.000 butir ekstasi, 569.000 butir obat keras, hingga 9,1 kg tembakau sintetis. Ditres Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ahmad David juga menyebut jika dikonversi nilai ekonomi barang bukti yang berhasil disita mencapai lebih dari 1,13 triliun rupiah. Selain itu dari pengungkapan juga berhasil menyelamatkan sedikitnya 4,5 juta jiwa masyarakat Jakarta dan sekitarnya dari bahaya narkoba. Polda Metro Jaya dan Polres jajaran mengungkap 1,14 ton barang bukti. Sekali lagi kami sampaikan, Polda Metro Jaya dan Polres jajaran Polda Metro Jaya telah mengungkap 1,14 ton barang bukti narkoba. Kami jelaskan, yang pertama adalah narkoba jenis sabu, metafetamin sebanyak 604 kg, ganja sebanyak 221 kg, sabu cair sebanyak 67,7 kg, ekstasi atau MDMA sebanyak 23.000 butir, obat-obatan keras 569.000 butir, tembakau sintetis 9,1 kg, bibit sintetis sebanyak 19,8 kg, ketamin sebanyak 6 kg, EP5 sebanyak 164 kg. Dari Jakarta, Jia Nabila, Azul Hakim, Simpo TV melaporkan. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri menegaskan tidak ada kompromi bagi anggota Polda Metro Jaya yang terlibat membacking peredaran narkoba. Dan ia menyatakan pemirsa jajarannya siap menindak tegas setiap anggota yang terbukti melanggar. Dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri menegaskan sikap tegas Polri terhadap setiap bentuk pelanggaran disiplin dan keterlibatan anggota dalam membacking bisnis haram narkoba. Kapolda menekankan narkoba adalah kejahatan luar biasa yang harus diberantas, sehingga Polri akan bertindak tanpa rasa ragu meski yang terlibat adalah oknum di internal kepolisian. Kapolda juga mengajak masyarakat untuk aktif memberikan informasi kepada polisi bila mengetahui daerah atau anggota Polri yang diduga membacking peredaran narkoba. Langkah ini menurutnya merupakan bukti keseriusan Polda Metro Jaya dalam memutus mata rantai peredaran narkoba, sekaligus menjaga kehormatan institusi Polri. Terhadap anggota yang diduga membacking, ya kita tidak segan-segan untuk melakukan tindakan tegas, ya, kepada anggota yang melanggar ataupun diduga melakukan backing terhadap peredaran narkoba. Saya berharap
dari masyarakat pun tidak segan-segan melaporkan pada kami, ya, untuk informasikan di mana, ya, daerah mana kira-kira ada anggota saya yang melakukan perbikingan seperti pertanyaan tadi. Ya, silakan. Kita tidak akan segan-segan untuk menindak tegas. Dari Jakarta, Jian Nabila, Azul Hakim, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kebakaran melanda kapal wisata KM Tiga Jaya saat bersandar di Pelabuhan Labuan Bajo pada Senin 29 September 2025. Dan insiden ini melibatkan kapal berukuran GT36 dan juga mengakibatkan 2 ABK menderita luka bakar ringan. Kepala Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Labuan Bajo, Stefanus Risdianto, menjelaskan kebakaran terjadi akibat kelalaian awak kapal. Pengisian BBM dilakukan saat mesin genset masih menyala. 2 ABK, Diki dan Andriansyah, langsung dilarikan ke RSU Siloam Labuan Bajo untuk mendapat perawatan medis. Api berhasil dijinakan dalam waktu sekitar 10 menit sehingga tidak merembet ke kapal lain. Nahkoda kapal Arif Rahman menyebut KM Tiga Jaya sebelumnya baru saja mengantar 14 wisatawan mancanegara dan domestik ke Taman Nasional Komodo. Aura Desmita, redaksi Simpo TV melaporkan. Seorang pedagang agen gas ditusuk pemilik kontrakan yang disewa korban di Jalan Patra Kebonjeruk, Jakarta Barat. Dan pemirsa, belum diketahui motif penusukan tersebut. Namun antara korban dan pelaku diketahui merupakan warga asal satu daerah yang sama, di mana sebelumnya mereka berdua sempat terlibat cekcok mulut. Kasus penusukan pedagang agen gas terjadi di Jalan Patra Raya, Duri Kepa, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Insiden tersebut menarik perhatian warga setempat dan pengguna jalan yang kemudian ramai berkerumun guna melihat langsung peristiwa tersebut. Mendapati laporan tersebut, pihak kepolisian Polsek Kebonjeruk mendatangi lokasi dan langsung melakukan olah TKP. Korban yang diketahui berinisial SB yang kesehariannya berprofesi sebagai agen gas telah dibawa ke Rumah Sakit Pelni guna mendapatkan pertolongan medis. Sementara pelaku yang diketahui berinisial EH tak lain merupakan pemilik tempat usaha yang disewa korban untuk membuka usaha agen gas dan agen minyak. Antara korban dan pelaku saling kenal dan ada hubungan kerabat, mengingat keduanya berasal dari satu daerah yang sama. Menurut penuturan salah satu warga setempat, awalnya korban dan pelaku sempat berbicara dalam bahasa daerah dan terlibat cekcok. Sampai akhirnya insiden penusukan itu terjadi. Pelaku menusuk korban di bagian punggung hingga terkapar bersimbah darah. Di mana saat dilarikan ke rumah sakit, pisau tersebut masih dalam keadaan tertancap di punggung korban. Belum diketahui secara pasti motif penusukan tersebut. Awal mulanya sih si Lapet kan datang sini ngobrol pakai bahasa Batak, yang bahasa Batak saya nggak tahu. Udah, si Lapet ke situ tuh nongkrong rame-rame tuh di situ. Nongkrong rame-rame, nongkrong lama, tidak lama kemudian Om Barani ini dapat paket, kiriman paket itu. Pas diperiksa sama Om Barani, paketnya dilihat, Lapet datang dari sono, ujung-ujung datang gitu. Langsung main, nggak ada omongan apa-apa, langsung main tusuk gitu aja, Pak? nggak ada keributan, biasa ngomong. Awal mulanya kan ngobrol biasa. Karena ngobrol pakai bahasa Batak kan saya nggak tahu. Erson Tapea. Kalau korban Simbarani. Nah, korban ini agen gas, Pak ya? Iya. Dia agen minyak. Agen gas, agen minyak. Agen minyak dia nyewa kontrakannya Pak pelaku. Kini pelaku masih dalam pengejaran petugas. Kasusnya kini tengah ditangani unit reskrim Polsek Kebonjeruk. Dari Jakarta, kontributor Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, di mana hanya dalam hitungan jam pasca melakukan penusukan terhadap Mary Sibarani, seorang pemilik agen gas LPG 3 kg yang terjadi di Jalan Raya Patra Kebonjeruk, Jakarta Barat, ini pelaku akhirnya dapat ditangkap oleh unit reskrim Polsek Kebonjeruk tak jauh dari lokasi kejadian. Dan pemirsa, namun hingga kini polisi masih menyelidiki motif dari aksi penusukan korban yang masih bersaudara dengan pelaku tersebut. EH
Esron Hutapea, pelaku penusukan pemilik agen gas LPG 3 kg ini tak bergeming saat diamankan tim unit reskrim Polsek Kebonjeruk, Jakarta Barat. Pelaku ditangkap beberapa jam saja saat berusaha kabur usai melakukan aksi penusukan terhadap korban. Pelaku pun langsung digelandang ke ruang periksa demi penyidikan lebih lanjut. Kanit Reskrim Polsek Kebonjeruk AKP Ganda Jaya mengatakan, polisi masih mendalami motif penusukan yang dilakukan pelaku terhadap korban yang masih ada hubungan kerabat tersebut. Sementara itu, untuk kondisi korban, polisi menyebut masih dalam penanganan pihak Rumah Sakit Pelni Jakarta. Perlu kami sampaikan benar bahwa memang kami mendapatkan informasi dari warga, dari masyarakat, di mana ada TKP penusukan di wilayah Patra, Durikepa, Kelurahan Durikepa, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Setelah kami lakukan TKP, benar bahwa memang kejadian ada dan korban sudah dibawa ke rumah sakit Pelni, sedang di dalam penanganan dokter. Informasi terakhir tentang kondisi korban seperti apa? Kalau untuk korban masih dalam penanganan dokter, kami juga belum bisa mengetahui kondisi akhirnya. Untuk pelaku sudah berhasil kami amankan, kami bawa ke Polsek Kebonjeruk. Pelaku dan korban saling kenal. Menurut informasi dari saksi-saksi di sekitar, pelaku dan korban saling kenal. Pelaku ini satu orang atau berapa orang? Menurut keterangan saksi di TKP, untuk pelaku satu orang. Untuk motif masih kami dalami, sedang kami lakukan penyelidikan lebih lanjut. Pelaku dan korban ada hubungan rekam bisnis? Kalau untuk hubungan rekan bisnis akan kami dalami kembali. Sebelumnya, warga Jalan Raya Patra Kebonjeruk, Jakarta Barat dihebohkan dengan peristiwa keributan berujung penusukan yang dialami pemilik agen gas LPG 3 kg. Korban mengalami luka parah di bagian punggung akibat luka tusuk dan langsung dilarikan ke rumah sakit guna mendapatkan pertolongan medis. Dari Jakarta, kontributor Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, 2 orang ABK kapal penangkap ikan jatuh di laut Kepulauan Aru, Maluku. Terombang-ambing di laut pemirsa, keduanya ditemukan selamat setelah 2 hari pencarian. Petugas Basarnas dan Polairut Selasa pagi dikerahkan ke lokasi kejadian kecelakaan laut. 2 ABK kapal penangkap ikan jatuh di Laut Aru, Maluku. 2 korban adalah Caca Handika, 19 tahun, dan Syahri Husmayandi, 30 tahun, ABK kapal ikan KM Bandar Nelayan. Keduanya terjatuh di laut sejak Minggu 28 September malam lalu saat proses penangkapan ikan di sekitar perairan Wanjin. 2 hari pencarian, 2 korban berhasil ditemukan dengan kondisi selamat oleh 1 kapal nelayan lain KM Bahagia Natuna saat melintas di perairan tersebut. Keduanya langsung dievakuasi ke Pelabuhan Benoa, Bali. Operasi SAR kemudian resmi dihentikan. Operasi SAR hari kedua, kecelakaan kapal, main overboard, TOB 2 orang, ABK jatuh dari kapal KM Bandar Nelayan 18 di sekitar perairan Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru. Pada tanggal 30 September 2025 pada pukul 09.45 waktu Indonesia Timur, Kantor Pencarian dan Pertolongan Ambon menerima info dari Bapak Sony, pengurus kapal Bandar Nelayan, bahwa pada pukul 08.40 waktu Indonesia Timur, 2 orang korban atas nama Caca Handika, laki-laki 19 tahun, dan Syahri Husmayandi, laki-laki 30 tahun, telah ditemukan oleh kapal KM Bahagia Natuna di sekitar perairan Laut Aru dalam keadaan selamat dengan jarak 0,46 nautical mile arah barat laut dari LKK awal. Selanjutnya korban dievakuasi ke Pelabuhan Benoa, Bali. Diketahui 2 nelayan ini terjatuh di Laut Aru akibat kapal mereka diterjang gelombang tinggi Minggu malam lalu. Keduanya terjatuh hingga terombang-ambing di laut ini. Upaya pencarian sempat dilakukan pihak kapal namun tidak membuahkan hasil. Pencarian kemudian dilakukan tim SAR gabungan hingga kemudian berhasil ditemukan dengan kondisi selamat. Dari Maluku, kontributor Simpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengungkapkan jika fenomena terjadinya hujan es yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia disebabkan adanya peralihan musim kemarau menuju musim hujan.
Dan BMKG juga memastikan terjadinya hujan es bersifat lokal dan tidak akan meluas ke berbagai wilayah lainnya. Terjadinya hujan es disertai angin kencang di berbagai daerah dipastikan BMKG tidak akan meluas ke berbagai wilayah lain karena bersifat hujan lokal. Menurut perakirawan cuaca BMKG Iqbal Fatoni, terjadinya hujan es karena adanya musim peralihan dari musim kemarau ke musim hujan ataupun sebaliknya. Akibat pembentukan awan cumulonimbus yang membawa uap air dalam jumlah besar, sehingga membuat wilayah tersebut terjadi hujan lebat, angin kencang, disertai hujan es dengan durasi singkat dan tidak meluas. Meski demikian, terjadinya hujan es sulit diprediksi datangnya, apalagi durasi hujan es sangat singkat. Fenomena cuaca kerap terjadi di wilayah tropis, terutama pada masa peralihan musim. Penyebab utamanya berkaitan dengan kondisi atmosfer yang mendukung pembentukan awan cumulonimbus, yang merupakan awan pembawa hujan dengan intensitas tinggi, sertai angin kencang dan terkadang juga es. Awan ini membawa uap air dalam jumlah besar hingga ke lapisan atmosfer atas, sehingga terbentuk butiran es yang meskipun sudah jatuh ke permukaan masih berbentuk butiran es. Fenomena ini bersifat lokal, durasinya singkat dan tidak meluas. Hujan es di Indonesia umumnya terjadi selama masa peralihan musim, yaitu transisi dari musim kemarau ke musim hujan dan atau sebaliknya. Selama masa ini, kondisi atmosfer cenderung tidak stabil, ditambah dengan pemanasan yang tinggi pada pagi hingga siang hari, serta kelembaban yang mendukung meningkatkan potensi terjadinya hujan es. Meskipun demikian, fenomena ini sulit diprediksi secara spesifik waktu dan lokasi kejadiannya karena skalanya yang sangat lokal, yang biasanya terjadi pada lokasi yang tidak luas dan durasi yang singkat. BMKG memperkirakan fenomena hujan es ini bisa juga terjadi di wilayah lain akibat cuaca ekstrim dalam intensitas hujan sangat lebat dalam 3 hari ke depan. Di antaranya di wilayah Pulau Sumatera bagian selatan, sebagian besar wilayah Jawa dan Papua, Kalimantan Barat, Bali, serta Maluku. Dari Jakarta, Dio Malaung, Simpo TV melaporkan. Ya, Sally, insiden ini memang sangat ramai, apalagi terlihat di sosial media, beredar di sosial media begitu, viral hingga mencapai jutaan yang menonton. Ini salah satunya terjadi di wilayah Cikini, Jakarta Pusat. Namun BMKG juga tadi sudah memastikan bahwa itu merupakan fenomena dari musim pancaroba yang terjadi dan tidak akan meluas ke berbagai wilayah lainnya. Betul, begitu. Memang kalau kita ketahui mungkin masyarakat cukup khawatir dengan adanya fenomena hujan es. Karena memang ternyata dari BMKG juga mengatakan bahwasanya ini adalah peralihan dari musim kemarau menuju musim hujan. Dan ini menjadi suatu waspadaan kepada masyarakat di mana ini memasuki musim hujan, harus lebih berhati-hati karena memang kita ketahui ada saja bencana yang terjadi maupun banjir, dan ini menjadi pengingat juga bagi pemerintah setempat bagaimana akhirnya sampah-sampah di sekitar bisa kita ambil, kita keruk karena memang ternyata peralihan musim dari kemarau menuju hujan. Ini menjadi suatu kewaspadaan bagi kita bersama karena memang kalau kita ketahui ini seperti yang dikatakan oleh BMKG tidak meluas dan diharapkan untuk masyarakat sekitar tidak perlu khawatir dengan adanya fenomena hujan es tersebut. Betul sekali, Sally. Dan jangan lupa sedia payung sebelum hujan karena sudah mau memasuki musim penghujan. Dan pemirsa, informasi lainnya juga akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Rangkaian peristiwa penting kami hadirkan untuk menemani sore hari Anda. Regulasi penyiaran yang dinilai Peringatan Bastille Day di Play, Pramono menegaskan Pemprov DKI dalam keadaan selamat di atas. Mengabarkan berita yang relevan dengan kondisi hari ini sebagai rujukan informasi menjelang malam tiba. Yang menyelundupkan kokain yang Menteri Pertanian menyampaikan tindak pidana perampokan dan pembunuhan. lakukan langkah pengawasan secara langsung. Jangan lewatkan dalam Menyapa Indonesia Petang. Setiap hari hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Informasi kita lanjutkan, di mana Presiden Prabowo Subianto pastikan subsidi pupuk disalurkan langsung ke petani tanpa perantara. Prabowo juga tegaskan pemerintah akan menindak praktik yang merugikan rakyat dalam pendistribusian pupuk.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen menyalurkan subsidi pupuk langsung ke petani tanpa perantara yang rumit. Pernyataan ini disampaikan saat pidato dalam Musyawarah Nasional ke-6 Partai Keadilan Sejahtera di Jakarta pada Senin 29 September 2025. Prabowo mengungkapkan rantai distribusi pupuk yang panjang dan regulasi yang berbelit selama ini menghambat akses petani, sehingga pupuk sering tidak sampai ke tangan yang juga membutuhkan. Ia juga menyoroti adanya kepentingan politik lokal dan keluarga pejabat daerah yang mempersulit proses distribusi. Presiden menegaskan pemerintahannya tidak akan membiarkan praktik-praktik tersebut merugikan rakyat. Ia berjanji akan menegakkan konstitusi dan hukum demi melindungi kepentingan petani dan masyarakat luas. Sekarang pupuk sampai ke petani. Tadinya ada 145 peraturan. Harus tanda tangan ini, tanda tangan ini, tanda tangan ini, tanda tangan ini, tanda tangan ini. Habis itu pupuknya menghilang, nggak tahu kemana. Ya. Saya pernah diberitahu waktu saya hapus semua itu, saya perintahkan dari pabrik pupuk milik negara, pupuk disubsidi oleh negara, uang rakyat, maka pupuk itu harus langsung ke petani. Jangan terlalu banyak perantara. Dan saya sudah lama jadi orang Indonesia. Saya tahu itu distributor itu ya. Saya tahu itu. Ponakannya bupati, sepupunya, tim suksesnya, maaf deh. Kan kita sudah lama jadi orang Indonesia, ya kan? Habis itu, udahlah, kita sudah tahu kan. Kalau bupati nanti dia yang harus tanda tangan, nanti dia cek. Oh, kecamatan itu nggak milik gue, desa itu nggak milik saya, nggak deh, pupuknya kurangi aja, kasih yang milik gue. Ya, ini yang nggak benar, saudara-saudara. Kalau ada yang menganggap pemerintah Indonesia ini bodoh, pemerintah Indonesia lemah, pemerintah Indonesia bisa dibeli, kalau ada yang menganggap itu terus, saya kira mereka akan terus kaget. Karena kita akan buktikan bahwa pemerintah Indonesia yang sekarang tidak gentar dan tidak ragu-ragu menegakkan kebenaran dan keadilan. Tim redaksi Sipo TV melaporkan. Informasi lainnya datang dari Gubernur Jakarta Pramono Anung yang menegaskan rancangan peraturan daerah atau Raperda ini tentang kawasan tanpa rokok tidak boleh mengganggu dan keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan juga menengah atau UMKM. Politisi PDI Perjuangan tersebut memastikan aturan itu lebih menekankan pada penyediaan ruang merokok khusus di berbagai fasilitas umum maupun tempat hiburan. Hal tersebut diungkap Pramono usai bertemu dengan Menteri Perhubungan di kawasan Gambir, Jakarta Pusat pada Senin siang. Politisi PDI Perjuangan itu menegaskan rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang kawasan tanpa rokok tak boleh mengganggu keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Pram memastikan aturan tersebut lebih menekankan pada penyediaan ruang khusus merokok di berbagai fasilitas umum maupun tempat hiburan. Lebih lanjut, ia mengatakan ruang khusus merokok yang disiapkan harus benar-benar terpisah dari area utama kegiatan agar tak menimbulkan gangguan bagi pengunjung lain. Jadi saya izin Pak, Raperda tanpa rokok itu yang paling penting tidak boleh mengganggu UMKM. Seperti yang saya sampaikan berulang kali, yang diatur itu di tempat, misalnya lah, kalau ada tempat karaoke ya di karaoke-nya, ya nggak boleh, tetapi orang berjualan di sana ya nggak boleh dilarang. Dan yang paling penting pemilik karaoke harus menyiapkan tempat untuk merokok, pemiliknya. Tetapi di tempat berkaraoke-nya nggak boleh. Dan juga tempat, misalnya tempat-tempat lain lah. Jadi intinya semua fasilitas yang memperbolehkan atau mengadakan acara harus menyiapkan tempat untuk merokok secara tertutup supaya tidak mengganggu yang lainnya. Jadi itu yang Kalau pasal larangan penjualan radius 200 meter itu? Enggak. Seperti diketahui, Pemprov DKI bersama DPRD DKI Jakarta Tengah membatangkan draft Raperda kawasan tanpa rokok. Salah satu yang diatur di dalam Raperda itu yakni lokasi yang dilarang untuk menjual hingga mengkonsumsi rokok.
Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Dari Kementerian Haji dan Umroh menggelar pertemuan dengan Kejaksaan Agung dan pertemuan ini yakni akan mengarah kepada kerjasama dan pengawasan agar penyelenggaraan haji tahun 2026 bebas dari korupsi dan manipulasi. Selain itu, Kementerian Haji juga memberikan 450 data ASN yang berada di Kementerian Haji untuk di-tracking oleh Kejaksaan Agung. Mengusung tema Jaga Haji sekaligus menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto terkait penyelenggaraan haji yang bersih, Kementerian Haji dan juga Kejaksaan Agung akan melakukan kerjasama pengawasan dan tracking data pegawai Kementerian Haji dan Umroh. Wakil Menteri Haji dan Umroh, Dhanil Anzar, mengatakan bahwa kerjasama ini akan dilanjutkan penandatanganan nota kesepahaman oleh Jaksa Agung dan juga Menteri Haji. Nantinya penyelenggaraan haji tahun 2026 sepenuhnya akan diawasi oleh Kejaksaan Agung. Dhanil juga menyebut Kejaksaan Agung juga telah memetakan di mana titik yang rawan manipulasi saat penyelenggaraan haji. Hari ini Kementerian Haji itu masih fokus pergeseran ASN dari kementerian-kementerian yang ada, yaitu dari Kementerian Agama, kemudian Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, kemudian Kejaksaan, KPK, dan beberapa institusi lain yang nanti akan melakukan migrasi ke Kementerian Haji dan Umroh. Nah, prosesnya tadi saya sebutkan, kami melibatkan Kejaksaan, juga KPK. Nanti hari Jumat Pak Menteri akan ke KPK bertemu dengan Ketua KPK untuk bicara dan menyerahkan data-data yang sama. Selain pengawasan dalam penyelenggaraan haji, Kementerian Haji juga telah memberikan 450 data pegawai ASN yang migrasi ke Kementerian Haji baik yang berasal dari Kementerian Agama dan juga Kementerian Kesehatan. Data ini nantinya akan di-tracking oleh Kejagung guna mengetahui latar belakang dari para pegawai tersebut agar terhindar dari sikap-sikap koruptor dan manipulatif. Sementara itu, Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Reda Mantopani mengatakan data yang telah diberikan akan dimasukkan ke dalam sistem yang dimiliki oleh Kejagung, sehingga nanti akan dapat dilakukan deteksi dini dan juga pemetalan titik terjadi tindak pidana korupsi. Haji tahun 2026 ini, Kementerian Haji mengusung tema Haji Aman, Nyaman, dan Afirmasi terhadap Perempuan. Dari Jakarta, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, pemerintah menetapkan kuota haji Indonesia tahun 2025 sebesar 221.000 jamaah, 92% untuk jamaah reguler dan 8% untuk jamaah haji khusus. Dan dari Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak juga menegaskan pengawasan akan diperketat baik terkait pembagian kuota maupun pengelolaan aset-aset penyelenggaraan haji di daerah. Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak menyampaikan, tahun 2025 Indonesia akan memberangkatkan sekitar 221.000 jemaah haji ke Arab Saudi. Dari jumlah itu, sekitar 203.000 merupakan jemaah reguler dan 17.000 lainnya untuk jemaah haji khusus. Untuk mencegah penyimpangan, Kejaksaan Agung diminta melakukan pengawasan ketat, termasuk dalam pembagian kuota haji dan pengelolaan aset-aset penyelenggaraan di daerah. Dhanil menjelaskan banyak aset seperti asrama haji dan kantor urusan haji daerah yang bermasalah, sehingga perlu penelusuran dan pengawasan lebih lanjut oleh Kejati dan Kejari. Selain itu, seleksi penyedia layanan jemaah haji di Arab Saudi juga telah selesai dilaksanakan. Dari 150 syarikat peserta, saat ini hanya tersisa 2 syarikat yang ditetapkan oleh kantor urusan haji Saudi Arabia. Pertama, terkait dengan kuota, kita tetap tahun ini sekitar 221.000 jamaah haji yang akan berangkat ke Saudi Arabia. 92%-nya untuk jamaah haji reguler, 8%-nya untuk jamaah haji khusus. Artinya ada sekitar 203 untuk ribu reguler, kemudian sekitar kurang lebih 17 ribuan untuk jamaah haji khusus. Dengan penetapan kuota dan seleksi ketat penyedia layanan, pemerintah berharap penyelenggaraan haji tahun depan akan berjalan transparan, bebas korupsi, serta memberikan pelayanan terbaik untuk jamaah Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan Simpo TV melaporkan.
Masih terkait dengan haji dan umroh, pemirsa, di mana Kementerian Haji dan Umroh mengungkap adanya keborosan anggaran dalam penyelenggaraan haji sebelumnya yang diperkirakan mencapai 20 hingga 30% dari total biaya. Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Ansar Simanjuntak ini menyatakan keborosan ini terjadi pada sejumlah pos besar seperti pada transportasi, akomodasi, hingga pengadaan jasa. Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Ansar Simanjuntak mengatakan bahwa anggaran penyelenggaraan haji tahun 2025 terbagi dalam 10 pos pengadaan besar mulai dari transportasi udara, catering, hingga akomodasi. Pos pengeluaran terbesar adalah sewa pesawat yang menghabiskan sekitar 6 triliun rupiah. Sementara untuk syarikat transportasi darat dan hotel masing-masing menyentuh hampir 3 triliun rupiah. Daniel menyebut Presiden Prabowo Subianto sejak awal mengingatkan potensi keborosan antara 20 hingga 30%, sehingga setiap proses lelang wajib bebas dari praktek manipulasi dan rente. Seperti halnya biaya syarikat transportasi darat yang tahun lalu mencapai Rp2.300, berhasil ditekankan menjadi Rp2.100. Kebijakan ini memberikan penghematan hingga Rp180 miliar. Pemerintah berharap efisiensi pada setiap pos anggaran dapat menurunkan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BBIH ke depannya. Kami simulasikan dari 17 triliun itu semuanya ada terdiri dari 10 proses pengadaan dan memang sejak awal Presiden menduga ada kebocoran hampir 20 sampai dengan 30%. Anda bayangkan dari 17 triliunan itu, dan itu uang jamaah semuanya loh. Dan ini uang jamaah, dan kami ingin pastikan tidak ada kebocoran, makanya tidak boleh ada praktek manipulasi lagi. Program efisiensi dan pengawasan ketat ini diharapkan menjadi langkah strategis untuk mewujudkan penyelenggaraan haji yang transparan, akuntabel, dan terjangkau bagi jemaah Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Ya, Sally dan juga pemirsa, ini merupakan juga hal yang baik, informasi yang baik juga untuk masyarakat Indonesia di mana adanya terbentuk Kementerian Haji dan Umroh, sehingga masyarakat ini dapat dengan tenang juga karena pemerintah dapat fokus juga melihat bagaimana prosesi atau alur dari untuk menaikkan ibadah haji ataupun umroh itu sendiri, ya Sally ya. Betul, memang kalau kita ketahui di mana dari Wakil Menteri Haji dan Umroh yaitu Daniel Ansar Simanjuntak mengatakan bahwasanya ternyata ada pemborosan dari haji sebelumnya, yaitu anggaran hingga mencapai 20 sampai 30%. Ini suatu menjadi perhatian bagaimana ternyata haji di tahun sebelumnya memang sedang diusut oleh KPK. Ada indikasi korupsi terkait dengan haji tahun 2024 lalu. Kita berharap bahwasanya memang di haji tahun 2026 tidak ada lagi pembagian yang tidak seimbang, karena memang kalau kita ketahui ternyata haji yang VVIP ini kuotanya lebih banyak dibandingkan reguler. Padahal kalau kita ketahui banyak sekali masyarakat yang menunggu haji hingga puluhan tahun, bahkan sampai usianya lanjut usia. Dan ini menjadi perhatian di mana akhirnya Prabowo Subianto membentuk Kementerian Haji dan Umroh agar nantinya tidak ada lagi pembagian antara hal-hal yang menyimpang. Karena memang kalau kita ketahui ini menjadi perhatian untuk nantinya masyarakat Indonesia terkhusus yang beragama Muslim bisa menunaikan ibadah haji ataupun umroh dengan baik. Dan secara merata begitu ya. Dan pemirsa, informasi lainnya juga akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Apa saja peristiwa terhangatnya akan menemani Anda di waktu istirahat siang? Penting dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Polisi menyita barang bukti satu dan beroperasi di Terminal 1B. Ia menyebut GBN bukan sekedar pameran. Beragam isu dan kejadian yang sedang menjadi sorotan kami sajikan secara aktual dan terpilih. Dan Wakil Ketua DPR RI Dasko ke masyarakat. Sebelumnya semua portal secara serentak. Jangan lewatkan Menyapa Indonesia Siang setiap Senin hingga Jumat hanya di Sinpo TV. Masih bersama kami pemirsa dalam Menyapa Indonesia Pagi. Informasi kita lanjutkan terkait dari Kabinet Merah Putih.
di mana Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terus mendorong partisipasi siswa dalam tes kemampuan akademik atau TKA 2025. Lewat forum komunikasi publik di Kota Medan, Kemendikdasmen ini mengajak ratusan pelajar untuk lebih memahami bagaimana pentingnya TKA sebagai alat validasi objektif capaian siswa. Sosialisasi tes kemampuan akademik mengusung tema Tes Kemampuan Akademik untuk Pendidikan Bermutu dan berlangsung di Kota Medan pada Sabtu 27 September 2025. Melalui kolaborasi dengan Ikatan Pelajar Muhammadiyah, acara ini menghadirkan sekitar 700 peserta yang terdiri dari pelajar, guru, dan kepala sekolah. Lewat sosialisasi ini, Kemendikdasmen berupaya memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai pelaksanaan TKA sebagai instrumen pengukuran objektif capaian siswa, sekaligus membuka ruang dialog dan memastikan kesiapan peserta didik menghadapi pelaksanaannya pada November 2025. Pelaksanaan TKA nanti semoga berjalan dengan baik dan lebih lancar. Siswa-siswa tuh lebih mengerti TKA ini memberikan dampak yang memang betul untuk kedepannya nanti. Semangat dan tetap berusaha mempersiapkan dengan sebaik mungkin, masih ada waktu, mari kita persiapkan dan jangan takut. Kedepannya itu semoga TKA ini dapat berjalan dengan lancar seperti yang kita harapkan, kemudian siswa-siswi memperoleh manfaat yang sudah dipersiapkan kemudian oleh pemerintah. Seluruh siswa-siswi tingkat SLTA dan SMA SMK, mari ikuti tes kemampuan akademik ini yang dilaksanakan di bulan November. Jangan sampai diabaikan karena ini sangat penting ya untuk tes kemampuan kita sejauh mana kita dalam belajar di tingkat SLTA sederajat. Melalui sosialisasi ini, Kemendikdasmen berharap partisipasi siswa di seluruh Indonesia akan semakin optimal. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya datang dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menggelar Festival Perahu Cinta Lingkungan atau Cilung 2025 di kawasan Inspeksi Sungai Ciliwung, Jakarta Selatan. Festival yang digagas Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta ini menampilkan parade puluhan perahu modifikasi berbahan daur ulang untuk mengkampanyekan kepedulian terhadap lingkungan. Sebanyak 43 perahu modifikasi dari berbagai satuan kerja DLH DKI Jakarta mengikuti parade di atas Sungai Ciliwung. Setiap perahu dihiasi dengan beragam kreativitas, menjadi media untuk menyampaikan pesan tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Tak hanya parade, Festival Cilung juga diramaikan dengan berbagai kegiatan seperti tenan kuliner, pameran tematik, hingga edukasi lingkungan yang melibatkan seluruh wilayah kota dan kabupaten di Jakarta. Dinas Lingkungan Hidup DKI menyebut, festival ini tidak hanya menjadi ajang hiburan bagi masyarakat, namun juga sarana untuk mengingatkan warga akan pentingnya melestarikan Sungai Ciliwung sebagai bagian vital dari ekosistem Jakarta. Lewat Festival Perahu Cinta Lingkungan, Pemprov DKI berharap pesan kepedulian lingkungan dapat sampai luas ke masyarakat dan menumbuhkan budaya baru dalam menjaga kelangsungan Sungai Ciliwung. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, dari Presiden Prabowo Subianto ini menegaskan pentingnya keberanian, kerja keras, dan juga ketulusan dalam memimpin bangsa menuju arah yang lebih baik. Hal tersebut disampaikan dalam sambutannya saat meresmikan akad massal 26.000 kredit KPR FLPP sekaligus serah terima kunci rumah di Pesona Kahuripan 10 Cilengsi Kabupaten Bogor pada Senin 29 September 2025. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya keberanian, kerja keras, dan ketulusan dalam memimpin bangsa menuju arah yang lebih baik. Hal tersebut disampaikan dalam sambutannya saat meresmikan akad massal 26.000 kredit pemilikan rumah fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan. Tugas kita sebagai pemimpin yang transformatif, pemimpin yang ingin berbuat perubahan ke arah lebih baik untuk rakyat, pemimpin itu harus berani memiliki cita-cita yang tinggi, berani untuk menghadapi kesulitan, berani untuk bekerja keras, berani untuk tidak menerima hambatan. Hambatan ada untuk kita atasi bersama, saudara-saudara. Dan
Memang itulah tekad kita. Walaupun kita mengerti dan memahami bahwa kekurangan kita, hambatan kita masih besar. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo juga menyoroti kisah inspiratif dua pengusaha perumahan yang berhasil bangkit dari latar belakang sederhana. Salah satunya adalah Angga, pengembang pesona kahuripan yang dulu bekerja sebagai office boy. Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menjelaskan bahwa kualitas perumahan di kawasan acara tersebut sudah terbukti, bahkan sering mendapatkan penghargaan. Presiden Prabowo pun kembali menegaskan tekad pemerintahannya untuk menutup kebocoran kekayaan bangsa agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi rakyat. Kepala negara menekankan bahwa terlalu banyak kekayaan Indonesia yang hilang sehingga tidak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, sehingga perlu diselamatkan agar benar-benar kembali untuk kepentingan rakyat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi dari Menpora RI, Erick Thohir, yang ingin memastikan pelaksanaan event balap motor paling bergengsi di dunia. Dan MotoGP Indonesia terus berkembang hingga 2031 dan menjadi bagian nasional branding sport tourism Indonesia di mata dunia. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Erick Thohir ingin pastikan pelaksanaan event balap motor paling bergengsi di dunia, MotoGP Indonesia, terus berkembang hingga 2031 dan menjadi bagian National Branding Sport Tourism Indonesia di mata dunia. Tahun ini MotoGP Indonesia akan diselenggarakan di Pertamina Mandalika International Circuit, Lombok, Nusa Tenggara Barat pada 3 hingga 5 Oktober 2025 mendatang. Hari ini kita mendapat sebuah kehormatan bisa mensupport MotoGP, di mana kebetulan perubahan yang terjadi di Kemenpora ke depan, selain kita menguruskan pemuda-pemudi, memasyarakatkan olahraga, lalu juga peningkatan prestasi, ternyata ada ekonominya, yaitu sport tourism. Menurut Menpora Erick, dirinya seperti dejavu karena 4 tahun lalu dirinya diminta untuk mengawal MotoGP, termasuk Grand Prix-nya itu bisa diselenggarakan dengan baik di Indonesia. Presiden Prabowo, lanjut Menpora Erick, menginginkan pertumbuhan ekonomi dan eskalasi percepatan dan sport tourism harus menjadi salah satu penunjang pertumbuhan ekonominya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Indonesia kembali menjadi sorotan dunia lewat gelaran MotoGP Mandalika tahun 2025 yang akan diselenggarakan di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat pada 3 hingga 5 Oktober mendatang. Dan bukan sekedar ajang balap motor bergengsi, namun event internasional ini juga diharapkan menjadi momen penting untuk mendorong perekonomian nasional. Dalam konferensi pers yang digelar di Auditorium Kemenpora Senayan, Jakarta Pusat, Senin malam, Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir menegaskan selain membawa nama Indonesia semakin mendunia, terutama dalam sektor sport tourism, perhelatan MotoGP Mandalika juga harus dimanfaatkan sebagai motor penggerak ekonomi dan pariwisata Indonesia, di mana hal tersebut sejalan dengan arahan dari Presiden RI Prabowo Subianto. Pagelaran GP Indonesia yang telah memasuki musim keempat ini juga diproyeksikan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional hingga mencapai 4,8 triliun rupiah. Kami kebetulan kan membantu sebagian saja. Kalau total daripada ekonomi impact tadi disampaikan oleh pihak Injoni dan Antara itu kurang lebih 4,5 sampai 4,8 triliun untuk nasional dan daerah NTB-nya sendiri. Dan kalau kita lihat mungkin 4-5 tahun yang lalu Mandalika tidak seperti hari ini ya, dengan investasi pembangunan infrastruktur yang luar biasa. Sekarang kita punya sirkuit yang berkelas dunia, tetapi juga banyak turis-turis bermancanegara sudah mulai datang ke Mandalika. Seperti diketahui, Indonesia kembali menjadi sorotan dunia lewat gelaran MotoGP Mandalika tahun 2025 yang akan diselenggarakan di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat 3 hingga 5 Oktober mendatang. Seri ini juga disebut sebagai seri paling ikonik dari gelaran MotoGP karena lintasan Mandalika dikenal menantang dan menjadi ujian berat bagi para rider ternama. Dari Jakarta, Dio Malong, Sinpo TV melaporkan.
Sementara itu, juara dunia MotoGP 2025 Marc Marquez menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa sore. Marc Marquez mengaku sangat senang bisa kembali berkunjung ke Indonesia. Marc hadir bersama dua pembalap muda Indonesia, Mario Suryo Aji dari kelas Moto2 dan Veda Ega Pratama yang berhasil menjadi runner-up di ajang Rookies Cup. Sekitar pukul 17:30 waktu Indonesia bagian Barat, Marc keluar dari istana didampingi Menpora Erick Thohir serta CEO Injourney Maya Watono. Sebelum berangkat, Marc sempat menyapa wartawan dan menyampaikan antusiasmenya menyambut GP Mandalika akhir pekan ini. Ia menyebut penampilan di GP Mandalika akhir pekan ini akan menjadi penampilan perdana dirinya setelah meraih gelar juara. Hello everybody. I'm super happy to be back here in Indonesia after being world champion just 3 days ago, and will be the first GP, first circuit after being champion, and I will try to enjoy it a lot. I know that we have a lot of fans here, and it's the best circuit and the best country to enjoy it. So let's see if we can enjoy it in Mandalika GP. Thank you very much. Thank you. Selain itu, Menpora Erick Thohir menjelaskan bahwa kehadiran Marc Marquez menjadi momentum penting untuk pengembangan sport tourism Indonesia, sekaligus bentuk dukungan terhadap pembalap muda tanah air seperti Mario Suryo Aji dan Veda Ega Pratama. Ya, alhamdulillah tadi Bapak Presiden sudah bertemu juara dunia Marc Marquez. Dia menyampaikan Marc kepada Bapak Presiden, ini sebuah kehormatan bisa ketemu Bapak Presiden, dan kita lihat dia Indonesia dalam membangun sport tourism ini sangat-sangat dibutuhkan ke depan, dan ini menjadi bagian tadi pembangunan juga tidak hanya sport tetapi juga tentu buat ekonomi secara menyeluruh. Dan Bapak Presiden juga mengucapkan ini kepada Mario Aji dan Veda untuk menjadi juga pembalap ke depan, ya. Apalagi Indonesia masih punya kontrak dengan MotoGP sampai 2031. Jadi kesempatan juga tadi tidak hanya menonton melihat, tapi kita melahirkan juga generasi muda ke depan. Sekarang Mario udah di Moto2, Veda akan ke Moto3. Amin gitu. Amin. Jadi ini yang kita harapkan. Terima kasih. Dari kami nanti yang ditugaskan dari Pak Menporanya. Ya, salah satunya memang tadi kan satu sport tourism harus ditingkatkan karena impact-nya tidak hanya untuk olahraga tapi juga ekonomi. Kita bisa lihat di Mandalika sekarang ekonomi impact-nya hampir 4,8 triliun, tiket juga hampir habis, ini hal yang positif. Tetapi kami nanti harus menselaraskan bagaimana keinginan Bapak Presiden juga mulai melihat cabur-cabur unggulan tadi. Cabur-cabur unggulan dan juga mendorong banyaknya atlet untuk juga bisa apakah bertanding, apakah training di luar negeri, ya seperti mereka ini trainingnya di Barcelona, di Spanyol. Jadi hal-hal ini yang Presiden harapkan ke depan, dan tentu Pak Presiden juga senang mengenai dana pensiun yang kita akan dorong ya buat atlet dan pelatih, tapi tentu ini menjadi kajian dan proses ke depan. Jadi sangat luar biasa. Masih menunggu jadwal beliau karena mungkin teman-teman media tahu pada saat yang bersamaan juga ada hari besar lainnya. Marc Marquez-nya selesai finish, kan belum pernah finish. Ya nanti kita lihat lah, kan kadang-kadang kalau MotoGP ini yang dilihat actionnya, tapi kan kadang-kadang action itu sesuatu yang ya kita tidak mau bicara hal yang kurang baik lah, ya. Kita tahu Marc Marquez sendiri berapa kali jatuh di sana. Nah, justru ini menjadi tantangan juga, dan saya yakin tadi disampaikan Mandalika salah satu juga sirkuit yang tadi saya juga ketemu Valentino Rossi tadi saya ketemu juga sama, ya bilang Mandalika ini bagus ya, tapi cukup challenging buat para pembalap. Jadi ya ini memang segmen sendiri buat para pembalap itu. Cukup ya? Masih? Dari Jakarta, Dio Malahu, Simpo TV melaporkan. Ya pemirsa dan juga Sally, ini juga momen yang dinanti-nanti juga nih para pecinta pebalap motor ya. Betul. Karena ajang MotoGP akan kembali digelar di Indonesia nih pada tahun ini, di mana sebelumnya pada tahun 2022
ini MotoGP sudah terlaksana dengan sukses dan juga salah satu pembalap dunia juga datang kembali ke Indonesia dan kemarin juga bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto ya untuk banyak sekali hal-hal yang dibicarakan dan juga kita berharap dengan adanya Menteri yang baru Erick Thohir dapat bisa terselenggara dengan baik sehingga olahraga di khususnya MotoGP di Indonesia lagi. bisa berkembang lagi. Betul, memang kalau kita ketahui ternyata event internasional MotoGP 2025 ini sangat dinantikan, di mana memang terselenggara di Mandalika, Nusa Tenggara Barat dan pastinya akan terselenggara di tanggal 3 hingga 5 Oktober. Ini menjadi catatan bagi masyarakat pecinta motor. Pembalap motor di mana memang ternyata ada Marc Marquez yang kembali datang ke Indonesia dan bertemu Presiden Prabowo Subianto dan bahkan dia merasa senang dan bangga bisa berkomunikasi lagi dengan Presiden Prabowo Subianto. Dan memang dari Menteri Pemuda dan Olahraga yang baru Erick Thohir mengatakan bahwasanya ajang event internasional ini bisa menarik bagaimana wisatawan mancanegara untuk datang ke Indonesia, salah satunya di Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Kita berharap bahwasanya nantinya ini bisa terselenggara dengan baik dan bisa meningkatkan jumlah wisatawan Indonesia dari luar ke Indonesia pastinya. Betul sekali, sehingga Indonesia semakin dikenal lagi di kancah dunia ya. Betul sekali. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami karena kami masih banyak informasi menarik lainnya. Tetaplah di Menyapa Indonesia Pagi. Horas Maju Ajwa Medan. Untuk Anda yang berada di Bandar Baru, Sumatera Utara, kini Simpo TV hadir di channel digital 28 UHF. Jangan lupa terus lakukan scan ulang secara berkala agar Simpo TV hadir sebagai televisi terbaik di layar kaca Anda. Simpo TV, referensi berita politik masa kini. Selamat pagi pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Informasi kita lanjutkan, di mana sebanyak 1,14 ton narkoba berhasil diungkap oleh Polda Metro Jaya dan Polres Jajaran dalam operasi selama Juli hingga September 2025. Ribuan tersangka berhasil dibekuk dan barang bukti senilai triliunan rupiah turut dimusnahkan. Hasil pengungkapan Polda Metro Jaya selama 3 bulan terakhir periode tahun 2025 menghasilkan barang bukti narkoba dengan berat total 1,14 ton. Jenis narkoba yang disita antara lain sabu metafetamina sebanyak 64 kg, ganja 221 kg, sabu cair 67,7 kg, 23.000 butir ekstasi, 569.000 butir obat keras, hingga 9,1 kg tembakau sintetis. Di Tres Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ahmad David juga menyebut jika dikonversi nilai ekonomi barang bukti yang berhasil disita mencapai lebih dari 1,13 triliun rupiah. Selain itu dari pengungkapan juga berhasil menyelamatkan sedikitnya 4,5 juta jiwa masyarakat Jakarta dan sekitarnya dari bahaya narkoba. Polda Metro Jaya dan Polres Jajaran mengungkap 1,14 ton barang bukti. Sekali lagi kami sampaikan, Polda Metro Jaya dan Polres Jajaran, Polda Metro Jaya telah mengungkap 1,14 ton barang bukti narkoba. Kami jelaskan, yang pertama adalah narkoba jenis sabu, metamfetamin sebanyak 604 kg, ganja sebanyak 221 kg, sabu cair sebanyak 67,7 kg, ekstasi atau MDMA sebanyak 23.000 butir, obat-obatan keras 569.000 butir, tembakau sintetis 9,1 kg, bibit sintetis sebanyak 19,8 kg, ketamin sebanyak 6 kg, EP5 sebanyak 164 kg. Dari Jakarta, Jia Nabila, Azul Hakim, Simpo TV melaporkan. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri menegaskan tidak ada kompromi bagi anggota Polda Metro Jaya yang terlibat membacking peredaran narkoba.
Dan ia menyatakan jajarannya siap menindak tegas setiap anggota yang terbukti melanggar. Dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri menegaskan sikap tegas Polri terhadap setiap bentuk pelanggaran disiplin dan keterlibatan anggota dalam membacking bisnis haram narkoba. Kapolda menekankan narkoba adalah kejahatan luar biasa yang harus diberantas, sehingga Polri akan bertindak tanpa rasa ragu meski yang terlibat adalah oknum di internal kepolisian. Kapolda juga mengajak masyarakat untuk aktif memberikan informasi kepada polisi bila mengetahui daerah atau anggota Polri yang diduga membacking peredaran narkoba. Langkah ini menurutnya merupakan bukti keseriusan Polda Metro Jaya dalam memutus mata rantai peredaran narkoba, sekaligus menjaga kehormatan institusi Polri. Terhadap anggota yang diduga membacking, ya kita tidak segan-segan untuk melakukan tindakan tegas, ya, kepada anggota yang melanggar ataupun diduga melakukan backing terhadap peredaran narkoba. Ya. Saya berharap dari masyarakat pun tidak segan-segan melaporkan pada kami, ya, untuk informasikan di mana, ya, daerah mana kira-kira ada anggota saya yang melakukan perbackingan seperti pertanyaan tadi. Ya, silakan. Kita tidak akan segan-segan untuk menindak tegas. Dari Jakarta, Jian Nabila, Azul Hakim, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kebakaran melanda kapal wisata KM Tiga Jaya saat bersandar di Pelabuhan Labuan Bajo pada Senin 29 September 2025. Insiden ini melibatkan kapal berukuran GT-36 dan mengakibatkan 2 ABK menderita luka bakar ringan. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Labuan Bajo, Stefanus Risdianto, menjelaskan kebakaran terjadi akibat kelalaian awak kapal. Pengisian BBM dilakukan saat mesin genset masih menyala. 2 ABK Diki dan Andriansyah langsung dilarikan ke RSU Siloam Labuan Bajo untuk mendapat perawatan medis. Api berhasil dijinakkan dalam waktu sekitar 10 menit sehingga tidak merembet ke kapal lain. Nahkoda kapal Arif Rahman menyebut KM Tiga Jaya sebelumnya baru saja mengantar 14 wisatawan mancanegara dan domestik ke Taman Nasional Komodo. Aura Desmita, redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi peristiwa lainnya, pemirsa, seorang pedagang agen gas ditusuk pemilik kontrakan yang disewa korban di Jalan Patra Kebonjeruk, Jakarta Barat. Dan belum diketahui motif penusukan tersebut, namun antara korban dan pelaku diketahui merupakan warga asal satu daerah yang sama, di mana mereka sebelumnya berdua sempat terlibat cekcok mulut. Kasus penusukan pedagang agen gas terjadi di Jalan Patra Raya, Duri Kepa, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Insiden tersebut menarik perhatian warga setempat dan pengguna jalan yang kemudian ramai berkerumun guna melihat langsung peristiwa tersebut. Mendapati laporan tersebut, pihak kepolisian Polsek Kebonjeruk mendatangi lokasi dan langsung melakukan olah TKP. Korban yang diketahui berinisial SB yang kesehariannya berprofesi sebagai agen gas telah dibawa ke Rumah Sakit Pelni guna mendapatkan pertolongan medis. Sementara pelaku yang diketahui berinisial EH tak lain merupakan pemilik tempat usaha yang disewa korban untuk membuka usaha agen gas dan agen minyak. Antara korban dan pelaku saling kenal dan ada hubungan kerabat, mengingat keduanya berasal dari satu daerah yang sama. Menurut penuturan salah satu warga setempat, awalnya korban dan pelaku sempat berbicara dalam bahasa daerah dan terlibat cekcok. Sampai akhirnya insiden penusukan itu terjadi. Pelaku menusuk korban di bagian punggung hingga terkapar bersimbah darah. Di mana saat dilarikan ke rumah sakit, pisau tersebut masih dalam keadaan tertancap di punggung korban. Belum diketahui secara pasti motif penusukan tersebut. Awal mulanya sih si Lapet kan datang ke sini, ngobrol pakai bahasa Batak, saya nggak tahu. Udah, si Lapetnya ke situ tuh nongkrong rame-rame tuh di situ, nongkrong rame-rame. Ngobrol lama, tidak lama kemudian Om Barani ini dapat paket, kiriman paket itu. Pas diperiksa sama Om Barani, paketnya dilihat, Lapet datang dari sono, ujung-ujung datang gitu. Langsung main, nggak ada omongan apa-apa, langsung main tusuk gitu aja Pak? Nggak ada keributan, biasa ngomong. Awal mulanya kan ngobrol biasa. Ntar ngobrol pakai bahasa Batak kan saya nggak tahu. Erson Tapea. Kalau korban? Simbarani. Nah korban ini agen gas Pak ya? Iya. Dia pakai minyak.
Agen gas, agen minyak. Agen minyak dia nyewa kontrakannya Pak pelaku. Kini pelaku masih dalam pengejaran petugas. Kasusnya kini tengah ditangani unit reskrim Polsek Kebonjeruk. Dari Jakarta, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsanya dalam hitungan jam pasca melakukan penusukan terhadap Mary Sibaradi, seorang pemilik agen gas LPG 3 kg yang terjadi di Jalan Raya Patra, Kebonjeruk, Jakarta Barat, dan pelaku akhirnya dapat ditangkap oleh unit reskrim Polsek Kebonjeruk tak jauh dari lokasi kejadian. Namun hingga kini polisi masih menyelidiki dari motif aksi penusukan korban yang masih bersaudara dengan pelaku tersebut. Esron Hutapea, pelaku penusukan pemilik agen gas LPG 3 kg ini tak bergeming saat diamankan tim unit reskrim Polsek Kebonjeruk, Jakarta Barat. Pelaku ditangkap beberapa jam saja saat berusaha kabur usai melakukan aksi penusukan terhadap korban. Pelaku pun langsung digelandang ke ruang periksa demi penyidikan lebih lanjut. Kanit Reskrim Polsek Kebonjeruk AKP Ganda Jaya mengatakan, polisi masih mendalami motif penusukan yang dilakukan pelaku terhadap korban yang masih ada hubungan kerabat tersebut. Sementara itu, untuk kondisi korban, polisi menyebut masih dalam penanganan pihak Rumah Sakit Pelni Jakarta. Perlu kami sampaikan benar bahwa memang kami mendapatkan informasi dari warga, dari masyarakat, di mana ada TKP penusukan di wilayah Patra, Durikepa, Kelurahan Durikepa, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Setelah kami lakukan cek TKP, benar bahwa memang kejadian ada dan korban sudah dibawa ke rumah sakit Pelni, sedang di dalam penanganan dokter. Informasi terakhir tentang kondisi korban seperti apa? Kalau untuk korban masih dalam penanganan dokter, kami juga belum bisa mengetahui kondisi akhirnya. Untuk pelaku sudah berhasil kami amankan, kami bawa ke Polsek Kebonjeruk. Pelaku dan korban saling kenal. Menurut informasi dari saksi-saksi di sekitar, pelaku dan korban saling kenal. Pelaku ini satu orang atau berapa orang? Menurut keterangan saksi di TKP, untuk pelaku satu orang. Untuk motif masih kami dalami, sedang kami lakukan penyelidikan lebih lanjut. Pelaku dan korban ada hubungan rekan bisnis? Kalau untuk hubungan rekan bisnis akan kami dalami kembali. Sebelumnya warga Jalan Raya Patra Kebonjeruk, Jakarta Barat dihebohkan dengan peristiwa keributan berujung penusukan yang dialami pemilik agen gas LPG 3 kg. Korban mengalami luka parah di bagian punggung akibat luka tusuk dan langsung dilarikan ke rumah sakit guna mendapatkan pertolongan medis. Dari Jakarta, kontributor Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan investor sekaligus pengusaha Amerika Serikat Ray Dalio dalam sebuah pertemuan terbatas yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta pada Selasa siang. Keduanya membahas berbagai isu strategis termasuk hasil kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke markas PBB beberapa waktu lalu serta perkembangan situasi geopolitik global. Pertemuan terbatas ini turut dihadiri sejumlah menteri, termasuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Airlangga mengungkap diskusi antara Presiden Prabowo dan Ray Dalio mencangkup berbagai isu strategis, mulai dari kunjungan Presiden ke PBB, dinamika geopolitik global, hingga program-program prioritas pemerintahan saat ini. Presiden Prabowo juga menyoroti upaya pemberantasan korupsi yang menjadi salah satu prioritasnya. Presiden juga memaparkan keberhasilan pemerintahannya dalam menyelamatkan sekitar 4 juta hektar lahan sawit dari praktik ilegal. Penertiban juga dilakukan terhadap sektor pertambangan, termasuk batu bara dan mineral tanah jaram. Tadi pagi Bapak Presiden menerima Ray Dalio dan Pak Ray Dalio dan Bapak Presiden dengan delegasi terbatas membahas berbagai hal yang terkait dengan kunjungan Bapak Presiden ke kemarin UN ke PBB, kemudian membahas terkait dengan situasi geopolitik global, dan juga Bapak Presiden menjelaskan program-program yang telah dijalankan di dalam 10 sampai 11 bulan kemarin, dan catatan-catatan dari
Bapak Presiden yang juga diberikan komentar oleh Ray Dalio adalah pentingnya agar seluruh sukses ataupun kebijakan yang berbeda yang dilakukan Pak Presiden ini untuk selalu disampaikan ke publik dengan cara yang gamblang, dan tentu Bapak Presiden menyampaikan termasuk beberapa hal terkait program-program beliau yang berupaya untuk memberantas korupsi, dan beberapa hal yang terkait dengan kasus di kelapa sawit, di mana beliau juga menyampaikan hampir 4 juta hektar berhasil untuk diselamatkan. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto pemirsa menganugerahkan bintang tanda jasa utama kepada investor asal Amerika Serikat Ray Dalio. Dan pemberian tanda kehormatan itu dilakukan usai Presiden Prabowo dan Ray Dalio makan siang bersama di Istana Negara Jakarta. Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan bintang tanda jasa utama kepada investor asal Amerika Serikat Ray Dalio. Hal itu diungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Airlangga menyatakan Presiden Prabowo dan Ray Dalio bertemu untuk membahas berbagai hal, termasuk soal hasil lawatan Presiden Prabowo ke 4 negara beberapa waktu lalu. Usai makan siang bersama, Presiden Prabowo Subianto juga memberikan bintang tanda jasa utama untuk Ray Dalio. Bintang tanda jasa utama merupakan penghargaan bagi sosok yang dianggap berjasa besar dalam bidang tertentu, seperti ilmu pengetahuan, kemanusiaan, hingga kesehatan. Dan sesudah bincang-bincang, Bapak Presiden juga mengundang Ray Dalio untuk makan siang bersama, dan di akhir acara Bapak Presiden memberikan apresiasi kepada Ray Dalio dalam bentuk penganugerahan bintang tanda jasa utama dari Republik Indonesia. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya datang dari Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria yang menyoroti pentingnya pemanfaatan kecerdasan artifisial di industri media. Dan ia menegaskan bahwa penggunaan AI sudah menjadi kebutuhan sekaligus tantangan yang harus disikapi dengan bijak. Usai menghadiri workshop wartawan United Tractors Group di Jakarta Pusat pada Kamis 25 September, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menegaskan bahwa pemanfaatan kecerdasan artifisial AI di industri media kini merupakan sebuah keniscayaan. Menurutnya, penggunaan AI oleh pekerja media harus dilakukan dengan penuh optimisme, namun tetap disertai kewaspadaan. Nezar menjelaskan bahwa keberadaan AI dalam jurnalisme akan selalu berkaitan dengan 2 aspek penting, meskipun tidak dirinci lebih lanjut. Ia juga menyebutkan bahwa pemerintah bersama 17 pemangku kepentingan telah menyelesaikan pembahasan peta jalan AI nasional. Workshop ini dibahas begitu banyak sisi-sisi yang cukup menarik dan cukup menantang. Paling tidak ada 2 hal. Yang pertama, bagaimana menggunakan artificial intelligence di dalam ruang berita, gitu ya. Apa saja yang harus diperhatikan di sana. Yang kedua, bagaimana media bisa bertahan di tengah gempuran teknologi baru. Pada intinya, kita percaya bahwa penggunaan teknologi itu harus diabdikan untuk mendukung ya pekerjaan jurnalistik. Dalam hal ini, panduan-panduan untuk menggunakan teknologi baru ini sudah didiskusikan oleh komunitas pers, dan juga Dewan Pers mengeluarkan panduan penggunaan AI dalam produksi berita. Jadi saya kira kita cukup optimistis ya menghadapi teknologi baru ini dengan satu semangat bagaimana menggunakan teknologi untuk memberikan manfaat yang besar dan meminimalkan risikonya, termasuk juga risiko menyebarnya misinformasi, disinformasi hasil produk AI. Dalam kesempatan tersebut, Nezar turut mengapresiasi demonstrasi teknologi AI lokal yang ditampilkan. Menurutnya, teknologi tersebut berpotensi besar untuk dimanfaatkan oleh para pekerja media di Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto luncurkan 8 kebijakan strategis untuk permudah akses rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan ini fokus pada pengurangan biaya dan percepatan proses kepemilikan rumah. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto meluncurkan 8 kebijakan strategis untuk mempermudah akses perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan ini bertujuan meringankan beban biaya dan juga mempercepat proses birokrasi dalam kepemilikan rumah. Saudara sekalian, perumahan adalah sangat penting dan perumahan itulah yang bisa juga selain memenuhi kebutuhan yang sangat penting untuk rakyat, terutama yang berpenghasilan rendah, ya. Juga perumahan itu bisa dan selalu menjadi motor dari pertumbuhan ekonomi, motor dari pembangunan ekonomi. Karena itu kita kasih target yang sangat tinggi, 3 juta rumah, ya kan? Target itu selalu tinggi. Target itu memang harus kita kejar, harus kita capai. Beberapa kebijakan utama meliputi pembebasan BPHTB untuk pembelian rumah pertama, penggratisan dan juga percepatan izin bangunan, serta penanggungan PPN oleh pemerintah untuk rumah di bawah 2 miliar rupiah. Pemerintah juga menurunkan giro wajib minimum dari 5% menjadi 4% guna mendongkrak likuiditas perbankan dan juga meningkatkan kuota LPPP menjadi 350.000 unit per tahun untuk memperluas pembiayaan perubahan. Selain itu, keterlibatan sektor swasta didorong melalui program BSPS dan juga FLPP yang kini juga dapat diakses lewat bank swasta. Program FLPP diperluas untuk pekerja informal seperti ART, guru, dan juga buruh pabrik, agar lebih banyak lapisan masyarakat dapat memiliki rumah yang layak. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Wakil Ketua DPR Dasko mengatakan bahwa DPR sepakat akan membuat undang-undang baru terkait ketenagakerjaan usai adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Dan Dasko menyebut pihaknya juga akan membentuk tim perumus untuk membahas RUU tersebut. Pimpinan DPR sepakat akan membuat undang-undang yang baru terkait ketenagakerjaan sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Kesepakatan tersebut diambil saat menerima audiensi dari Serikat Pekerja Buruh di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Wakil Ketua DPR Dasko mengatakan bahwa pihaknya juga akan membentuk tim perumus yang nantinya akan melibatkan Serikat Pekerja Buruh, DPR, dan juga pemerintah. Selain itu, Dasko juga mengatakan Dewan Perwakilan Rakyat juga akan mendorong partisipasi publik dengan seluas-luasnya untuk kepentingan pembentukan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru. Tadi teman-teman dari perwakilan Serikat Pekerja datang menyampaikan beberapa pokok pikiran dan aspirasi. Dan dari hasil kita tadi, kita sudah sampaikan bahwa DPR bersama pemerintah itu akan membuat Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru sesuai dengan putusan MK. Lalu yang kedua, itu pemerintah, DPR, dan teman-teman Serikat Pekerja akan membuat tim perumus yang akan memperkaya atau kemudian merumuskan pembentukan undang-undang ketenagakerjaan itu. Yang ketiga, kita mendorong partisipasi publik yang seluas-luasnya agar undang-undang ketenagakerjaan yang baru ini dapat mencerminkan undang-undang yang bermanfaat buat para serikat pekerja Indonesia dan juga dapat dibuat dengan sebaik-baiknya. Demikian. Dari Jakarta, Fahrizal Dafarizkiano, Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen membangun 3 juta rumah untuk rakyat. Kepala negara juga menyebut perumahan layak sebagai hak rakyat dan penggerak ekonomi nasional. Dalam acara akad masa 26.000 KPR, FLPP, dan serah terima kunci di Pesona Kahuripan 10, Cilengsi Bogor, Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan komitmen pemerintah untuk memperjuangkan hak rakyat atas perumahan yang layak. Ia menilai sektor perumahan berperan penting tidak hanya bagi kesejahteraan rakyat, tetapi juga sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Prabowo juga menegaskan target besar pemerintah dalam pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat.
Program ini disebut akan menjadi prioritas dan terus diperkuat sepanjang masa pemerintahannya. Saudara sekalian, perumahan adalah sangat penting dan perumahan itulah yang bisa juga selain memenuhi kebutuhan yang sangat penting untuk rakyat, terutama yang berpenghasilan rendah, ya. Juga perumahan itu bisa dan selalu menjadi motor dari pertumbuhan ekonomi, motor dari pembangunan ekonomi. Karena itu kita kasih target yang sangat tinggi, 3 juta rumah, ya kan? Target itu selalu tinggi. Target itu memang harus kita kejar, harus kita capai. Saya ingat kata-kata proklamator kita Bung Karno, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Kalau kau tidak sampai, paling sedikit kau akan jatuh di antara bintang-bintang. Tahun depan saya percaya akan lebih banyak lagi, saudara-saudara. Tapi perumahan ini bersama kita amankan juga pangan, perut. Kita harus amankan makan, pangan untuk seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, Prabowo juga menyampaikan optimisme atas capaian di sektor lain seperti ketahanan pangan, energi, dan juga program makan bergizi gratis. Ia memastikan pembangunan perumahan akan berjalan seiring dengan upaya menjaga stabilitas sektor-sektor strategis tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dan pemirsa, program rumah subsidi terus mengalami peningkatan dari sisi kualitas dan juga pembangunan. Para pekerja di lapangan merasakan langsung manfaat dan juga dampaknya. Pekerja konstruksi jalan Andi 31 tahun yang bertugas di Pesona Kahuripan 10 Cilungsi Bogor menyatakan bahwa rumah subsidi kini jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya, baik dari segi bangunan maupun fasilitas. Ia juga menilai pembangunan berjalan lebih cepat berkat dukungan peralatan yang lengkap. Menurut Andi, material yang digunakan dalam pembangunan rumah subsidi kini berkualitas tinggi. Hal ini membuat rumah yang dibangun menjadi lebih tahan lama dan nyaman untuk penghuninya. Andi menambahkan bahwa program rumah subsidi memiliki dampak ekonomi yang luas karena melibatkan banyak pekerja dan pemasok. Ia merasa bangga bisa menjadi bagian dari program ini yang memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Sangat ada perubahan banget. Iya, jadi pembangunan sekarang cukup pesat ya. Cukup. Kan sekarang juga ini sekitar 400-an kan. Kita mau kejar terus. Dari sebelum-sebelumnya emang sekarang kan dibantu fasilitas alat berat kan udah lumayan banyak. Sekarang percepatan beda dari yang sebelum-sebelumnya sebutnya. Dulu kan pakai ini pakai batako. Kalau sekarang udah pakai bata ringan. Dari bidang bata juga udah ada perbedaan sekarang. Jadi bedanya Pak dalam segi kualitas? Ya kalau batako dibanding sama bata ringan ya jelas mendingan bata ringan. Jadi lebih kokoh lah intinya. Ya pastinya saya sama Pak Presiden bilang banyak-banyak terima kasih pastinya. Untuk program-program beliau pasti kami dukung untuk mensejahterakan para rakyat-rakyat lah yang kalangan bawah tentunya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemerintah menghadirkan program rumah subsidi guna memudahkan masyarakat berpenghasilan rendah memiliki hunian yang layak. Dan program ini juga membuka peluang kerja bagi para pekerja konstruksi di proyek pembangunan perumahan. Program rumah subsidi memberikan dampak positif bagi banyak orang, termasuk Wardoyo, 31 tahun yang bekerja di tim gali dan fondasi proyek perumahan Pesona Kahuripan 10 Cilungsi Bogor. Program ini tidak hanya membantu masyarakat berpenghasilan rendah memiliki rumah, tetapi juga membuka kesempatan kerja bagi dirinya dan rekan-rekannya.
Wardoyo menceritakan bagaimana ia mendapatkan pekerjaan di proyek pembangunan rumah subsidi tersebut. Ia berharap pembangunan perumahan subsidi terus diperluas agar semakin banyak lapangan kerja tercipta di masyarakat. Selain itu, Wardoyo juga mengapresiasi Prabowo atas inisiatifnya dalam penggagasan program 3 juta rumah subsidi. Menurutnya program ini sangat bermanfaat bagi masyarakat serta pekerja seperti dirinya. Yang pertama lebih mudah, terus lapangan kerja lebih banyak, lebih mensejahterakan rakyat aja gitu Mbak. Jadi saya ikut senang juga ya, jadi tadinya teman-teman nganggur bisa saya ajak kerja untuk kerja di sini. Jadi, berarti banyak yang Bapak ajak juga iya, di sini? Iya, membuka lapangan pekerjaan kan mereka bisa jadi bekerja juga gitu. Jadi pertamanya kan Pesona butuh tenaga buat, kita kan tim gali doang ya, fondasi. Jadi pertamanya sih 10 orang masuk, terus lama-lama kan makin nambah perumahannya, jadi makin banyak peluang kerjanya, makin nambah lagi orangnya gitu. Saya harap semoga kedepannya bisa lebih ditingkatkan lagi, bisa lebih banyak lagi, biar lapangan pekerjaan makin terbuka luas buat kalangan yang khususnya buruh gitu. Saya akan berterima kasih kepada Bapak Prabowo Presiden kita untuk mengadakan perumahan 3 juta rumah subsidi, jadi kita kena dampaknya bisa bekerja. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sally dan juga pemirsa, program 3 juta rumah bersubsidi ini salah satu juga program unggulan dari Presiden Prabowo Subianto dan pemerintahannya ya, jajarannya. Dan memang ini sangat amat bermanfaat sekali bagi masyarakat berpenghasilan rendah begitu. Dan selain dari masyarakat berpenghasilan rendah, ternyata program 3 juta rumah ini juga dapat bermanfaat bagi para pekerja bangunan, sehingga mereka yang tadinya tidak punya pekerjaan mendapatkan pekerjaan yang layak juga. Betul. Dan memang kalau kita ketahui Luis dan pemirsa, di mana Presiden Prabowo Subianto juga memuji kinerja dari Menteri Marwarar Sirait yang ternyata memang kalau kita ketahui ini dia menjanjikan kepada Prabowo Subianto ini sebanyak 25.000 rumah subsidi. Namun nyatanya saat di hari Senin kemarin Prabowo Subianto meresmikan ini melampaui dari janjinya, yaitu sebanyak 26.000 rumah subsidi yang akhirnya diresmikan. Ini luar biasa sekali, di mana memang dengan terwujudnya 26.000 rumah subsidi yang memang nantinya untuk masyarakat berpenghasilan rendah, ini bukti nyata bahwasanya pemerintah hadir, yang memang kalau kita ketahui ternyata kan rumah di musim ini di zaman sekarang cukup mahal harganya, dan ternyata di pemerintahan sekarang Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sudah menghasilkan 3 juta rumah yang memang menjadi program prioritas dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kita berharap bahwasanya menjadi suatu hal yang baik, karena memang ternyata banyak sekali masyarakat yang akhirnya turut senang dengan adanya program 3 juta rumah ini. Iya betul sekali Sally. Dan selain itu juga kami akan memiliki sejumlah informasi menarik lainnya. Tentunya jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Apa saja peristiwa terhangatnya akan menemani Anda di waktu istirahat siang? Penting dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Polisi menyita barang bukti dan beroperasi di Terminal 1B. Ia menyebut GBN bukan sekedar pameran. Beragam isu dan kejadian yang sedang menjadi sorotan kami sajikan secara aktual dan terpilih. Dan Wakil Ketua DPR RI Dasko ke masyarakat. Sebelumnya sebuah portal secara serentak. Jangan lewatkan Menyapa Indonesia Siang setiap Senin hingga Jumat hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Informasi kita lanjutkan, di mana Kementerian Haji dan Umroh menggelar pertemuan dengan Kejaksaan Agung. Pertemuan ini yakni akan mengarah kepada kerjasama dan pengawasan agar penyelenggaraan haji tahun 2026 bebas dari korupsi dan manipulasi. Selain itu, Kementerian Haji juga memberikan 450 data ASN yang berada di Kementerian Haji untuk di-tracking oleh Kejaksaan Agung. Mengusung tema Jaga Haji sekaligus menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto terkait penyelenggaraan haji yang bersih, Kementerian Haji dan juga Kejaksaan Agung akan melakukan kerjasama pengawasan dan tracking data pegawai Kementerian Haji dan Umroh. Wakil Menteri Haji dan Umroh, Dhanil Anzar, mengatakan bahwa kerjasama ini akan dilanjutkan penandatanganan nota kesepahaman oleh Jaksa Agung dan juga Menteri Haji.
Nantinya penyelenggaraan haji tahun 2026 sepenuhnya akan diawasi oleh Kejaksaan Agung. Daniel juga menyebut Kejaksaan Agung juga telah memetakan di mana titik yang rawan manipulasi saat penyelenggaraan haji. Hari ini Kementerian Haji itu masih fokus pergeseran ASN dari kementerian-kementerian yang ada, yaitu dari Kementerian Agama, kemudian Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, kemudian Kejaksaan, KPK, dan beberapa institusi lain yang nanti akan melakukan migrasi ke Kementerian Haji dan Umroh. Nah, prosesnya tadi saya sebutkan, kami melibatkan Kejaksaan, juga KPK. Nanti hari Jumat Pak Menteri akan ke KPK bertemu dengan Ketua KPK untuk bicara dan menyerahkan data-data yang sama. Selain pengawasan dalam penyelenggaraan haji, Kementerian Haji juga telah memberikan 450 data pegawai ASN yang migrasi ke Kementerian Haji baik yang berasal dari Kementerian Agama dan juga Kementerian Kesehatan. Data ini nantinya akan di-tracking oleh Kejagung guna mengetahui latar belakang dari para pegawai tersebut agar terhindar dari sikap-sikap koruptor dan manipulatif. Sementara itu, Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Reda Mantopani mengatakan data yang telah diberikan akan dimasukkan ke dalam sistem yang dimiliki oleh Kejagung, sehingga nanti akan dapat dilakukan deteksi dini dan juga pemantauan titik terjadi tindak pidana korupsi. Haji tahun 2026 ini, Kementerian Haji mengusung tema Haji Aman, Nyaman, dan Afirmasi terhadap Perempuan. Dari Jakarta, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemerintah menetapkan kuota haji Indonesia tahun 2025 sebesar 221.000 jamaah, 92% untuk jamaah reguler dan 8% untuk jamaah haji khusus. Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak juga menegaskan bahwa pengawasan akan diperketat baik terkait pembagian kuota maupun pengelolaan aset-aset penyelenggaraan haji di daerah. Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak menyampaikan, tahun 2025 Indonesia akan memberangkatkan sekitar 221.000 jemaah haji ke Arab Saudi. Dari jumlah itu, sekitar 203.000 merupakan jemaah reguler dan 17.000 lainnya untuk jemaah haji khusus. Untuk mencegah penyimpangan, Kejaksaan Agung diminta melakukan pengawasan ketat, termasuk dalam pembagian kuota haji dan pengelolaan aset-aset penyelenggaraan di daerah. Daniel menjelaskan banyak aset seperti asrama haji dan kantor urusan haji daerah yang bermasalah, sehingga perlu penelusuran dan pengawasan lebih lanjut oleh Kejati dan Kejari. Selain itu, seleksi penyedia layanan jemaah haji di Arab Saudi juga telah selesai dilaksanakan. Dari 150 syarikat peserta, saat ini hanya tersisa 2 syarikat yang ditetapkan oleh kantor urusan haji Saudi Arabia. Pertama, terkait dengan kuota, kita tetap tahun ini sekitar 221.000 jamaah haji yang akan berangkat ke Saudi Arabia. 92%-nya untuk jamaah haji reguler, 8%-nya untuk jamaah haji khusus. Artinya ada sekitar 203 untuk reguler, kemudian sekitar kurang lebih 17 ribuan untuk jamaah haji khusus. Dengan penetapan kuota dan seleksi ketat penyedia layanan, pemerintah berharap penyelenggaraan haji tahun depan akan berjalan transparan, bebas korupsi, serta memberikan pelayanan terbaik untuk jamaah Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Masih terkait dengan Kementerian Haji dan Umroh, pemirsa, yang mengungkapkan adanya keborosan anggaran penyelenggaraan haji sebelumnya yang diperkirakan mencapai 20 hingga 30% dari total biaya. Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak menyatakan keborosan ini terjadi pada sejumlah pos besar seperti transportasi, akomodasi, hingga pengadaan jasa. Wakil Menteri Haji dan Umrah Daniel Anzar Simanjuntak mengatakan bahwa anggaran penyelenggaraan haji tahun 2025 terbagi dalam 10 pos pengadaan besar mulai dari transportasi udara, catering, hingga akomodasi. Pos pengeluaran terbesar adalah sewa pesawat yang menghabiskan sekitar 6 triliun rupiah. Sementara untuk syarikat transportasi darat dan hotel masing-masing menyentuh hampir 3 triliun rupiah. Daniel menyebut Presiden Prabowo Subianto sejak awal mengingatkan potensi keborosan antara 20 hingga 30%, sehingga setiap proses lelang wajib bebas dari praktek manipulasi dan rente. Seperti halnya biaya syarikat transportasi darat yang tahun lalu mencapai Rp2.300, berhasil ditekankan menjadi Rp2.100.
Kebijakan ini memberikan penghematan hingga 180 miliar rupiah. Pemerintah berharap efisiensi pada setiap pos anggaran dapat menurunkan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BBIH ke depannya. Kami simulasikan dari 17 triliun itu semuanya ada terdiri dari 10 proses pengadaan dan memang sejak awal Presiden menduga ada kebocoran hampir 20 sampai dengan 30%. Anda bayangkan dari 17 triliunan itu, dan itu uang jamaah semuanya loh. Dan ini uang jamaah dan kami ingin pastikan tidak ada kebocoran, makanya tidak boleh ada praktek manipulasi lagi. Program efisiensi dan pengawasan ketat ini diharapkan menjadi langkah strategis untuk mewujudkan penyelenggaraan haji yang transparan, akuntabel, dan terjangkau bagi jemaah Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Pimpinan DPR bersama pemerintah menerima audiensi dengan Presidium Koalisi Serikat Pekerja Buruh di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa siang. Audiensi digelar untuk mendengarkan masukan dan juga penyampaian draft RUU Ketenagakerjaan yang disusun oleh Koalisi Serikat Pekerja Buruh. Pimpinan DPR bersama pemerintah menerima audiensi dengan Presidium Koalisi Serikat Pekerja Buruh di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Audiensi tersebut untuk mendengarkan berbagai masukan dan juga penyampaian draft RUU Ketenagakerjaan yang disusun oleh Koalisi Serikat Pekerja Buruh. Rapat audiensi dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Dasko dengan didampingi Wakil Ketua DPR Saan Mustafa serta dihadiri sejumlah menteri terkait. Dalam hal ini, Dasko juga mengapresiasi Serikat Pekerja Buruh yang berpartisipasi untuk menyuarakan aspirasi-aspirasi para pekerja. Dirinya juga mengatakan bahwa DPR berkomitmen akan merumuskan regulasi ketenagakerjaan yang juga berkeadilan. Pada hari ini kita melaksanakan pertemuan pimpinan DPR RI bersama pimpinan Komisi 9 DPR RI, pimpinan Baleg DPR RI, Menteri Tenaga Kerja, Menteri Hukum, Menteri Perlindungan Pekerja Migran dengan Presidium Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh. Atas nama pimpinan DPR kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kehadiran Bapak Ibu dari Koalisi Serikat Pekerja, Partai Buruh yang juga terdiri dari koalisi 64 serikat pekerja dan koalisi 9 organisasi kerakyatan lainnya serta perwakilan dari FSBMI. Pertemuan hari ini merupakan respon dari pihak kami DPR RI atas surat permohonan audiensi dari KSP PB terkait penyampaian draft rancangan undang-undang ketenagakerjaan. Kami mengapresiasi inisiatif dan partisipasi aktif saudara-saudara dari KSP PB dalam menyuarakan apresiasi aspirasi pekerja Indonesia. Kehadiran kami bersama pemerintah yang pada hari ini diwakili oleh 3 menteri menunjukkan komitmen bersama untuk mendengarkan, membahas, dan nantinya akan merumuskan regulasi ketenagakerjaan yang berkeadilan, dan DPR RI terbuka terhadap masukan konstruktif demi terciptanya undang-undang yang melindungi hak-hak pekerja sekaligus mendukung iklim investasi yang kondusif bagi kemajuan bangsa, dan komitmen kami juga adalah mendengarkan dan bersama-sama mencari solusi yang terbaik bagi rakyat. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, di mana bangunan musola di Pondok Pesantren Al-Kozini, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, ambruk saat ratusan santri melaksanakan sholat berjamaah pada Senin 29 September 2025. Diduga bangunan ambruk karena fondasi tidak kuat dan akibatnya sejumlah santri terluka dan harus dievakuasi ke rumah sakit. Kegiatan terjadi saat pengecoran bangunan tengah berlangsung. Musola diduga tak kuat menahan beban dan runtuh dari lantai 4 hingga ke dasar, mengakibatkan para santri yang tengah ibadah terluka. Deputi Operasi dan Kesiapsiagaan Basarnas, Edi Prakoso menjelaskan, bangunan runtuh sekitar pukul 15:35 waktu Indonesia bagian Barat. Proses evakuasi masih berlangsung dan petugas terus menyisir lokasi untuk menyelamatkan korban. Seorang santri kelas 7 Madrasah Sanawiyah
Wahid menyebut bangunan sempat bergoyang sebelum ambruk dan merembet ke bagian gedung lain. Wahid berhasil menyelamatkan diri dan mengajak santri lain untuk evakuasi. Menurut pengakuannya ada lebih dari 100 santri yang berada di dalam musola saat kejadian. Hingga malam puluhan ambulan berjaga di sekitar pondok pesantren. Adapun belasan ambulan telah membawa santri yang terluka ke RSUD Sidoarjo untuk mendapatkan perawatan. Natania Astria, redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, 2 santri korban bangunan roboh di pesantren Al-Kozini, Sidoarjo, Jawa Timur akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Korban meninggal setelah pada Selasa pagi berhasil dievakuasi, namun nyawa korban tidak dapat diselamatkan. Sementara itu pemirsa, dari 40 korban yang dirawat di RSUD Sidoarjo, 30 sudah dipulangkan. 5 mengalami luka berat, 4 luka sedang, dan 2 meninggal dunia. RSUD Sidoarjo Selasa pagi kembali menerima 2 korban reruntuhan bangunan di pesantren Al-Kozini, Sidoarjo, Jawa Timur. Namun kedua korban tak dapat diselamatkan. Korban atas nama Muhammad Maskul Haq, warga Surabaya, dan Muhammad Soleh, warga Tanjung Pandan, Bangka Belitung. Keluarga pun tak dapat menahan tangis setelah mendapat kabar duka tersebut. Sementara itu saat ini korban meninggal masih dalam pemulasaraan jenazah. Direktur Utama RSUD PT Notopuro mengatakan bahwa pihaknya saat ini telah merawat 40 pasien korban runtuhan bangunan pesantren Al-Kozini, Sidoarjo. 30 pasien sudah dinyatakan pulang, 5 korban alami luka berat, 4 korban alami luka sedang, dan 2 dinyatakan meninggal dunia pagi tadi. Mulai kemarin kita sudah merawat 40 pasien. Sekarang ini yang sedang opname 9, 10 yang opname, yang 1 meninggal barusan sampai dirawat inap. Jadi di malam juga sempat kita menjemput ke TKP operasi amputasi lengan kiri yang sekarang sudah dirawat juga sampai setengah 2 malam, setengah 2 tadi itu dilakukan sublemer dan dilakukan penjahitan tulang. Jadi ini memang korban yang sudah kita rawat ini saat ini stabil semuanya. Tinggal 1 ini yang di zona merah IGD, yang tadi 2 yang meninggal barusan. Jadi kondisi setelah kita lakukan perawatan banyak yang sudah pulang rawat jalan. Dengan meninggalnya 1 korban di RSUD Sidoarjo, saat ini total korban meninggal dunia sudah ada 3 orang. 1 korban meninggal dunia sebelumnya setelah mendapat perawatan di RSI Siti Hajar Sidoarjo, Jawa Timur. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Karuna Warda, Sinpo TV melaporkan. Respon dari Wakil Ketua DPR Dasko yang menanggapi ambruknya musola yang berada di kawasan asrama putra Pondok Pesantren Al-Kozini yang menyebabkan luka-luka hingga meninggal dunia di Desa Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Dasko mengaku prihatin dan telah melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah untuk memberikan bantuan. Musola yang berada di kawasan asrama putra Pondok Pesantren Al-Kozini, Desa Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, mengalami ambruk saat sedang digunakan santri untuk sholat berjamaah. Bangunan yang masih dalam tahap pembangunan itu roboh dan mengakibatkan puluhan santri luka-luka hingga meninggal dunia. Berdasarkan data sementara, para korban telah dilarikan ke 3 rumah sakit, yakni RSUD Sidoarjo, RSI Siti Hajar, dan Rumah Sakit Delta Surya. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPR Dasko mengaku prihatin atas insiden tersebut. Dasko mengatakan telah melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah untuk segera memberikan bantuan. Dirinya juga berharap kejadian itu dapat diatasi dengan cepat dan tidak terulang kembali. Ya, pertama kita menyatakan prihatin dan tadi kita sudah koordinasi dengan pihak pemerintah untuk bergerak membantu dan juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Dan mudah-mudahan kejadian ini cepat diatasi dan tidak terulang lagi di tempat-tempat yang lain. Terima kasih. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Indonesia kembali menjadi sorotan dunia lewat gelaran MotoGP Mandalika tahun 2025 yang akan diselenggarakan di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat pada 3 hingga 5 Oktober mendatang. Dan bukan sekedar ajang balap motor bergengsi, namun event internasional ini juga diharapkan menjadi momen penting untuk mendorong perekonomian nasional.
Dalam konferensi pers yang digelar di Auditorium Kemenpora Senayan, Jakarta Pusat, Senin malam, Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir menegaskan selain membawa nama Indonesia semakin mendunia, terutama dalam sektor sport tourism, perhelatan MotoGP Mandalika juga harus dimanfaatkan sebagai motor penggerak ekonomi dan pariwisata Indonesia, di mana hal tersebut sejalan dengan arahan dari Presiden RI Prabowo Subianto. Pagelaran GP Indonesia yang telah memasuki musim keempat ini juga diproyeksikan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional hingga mencapai 4,8 triliun rupiah. Kami kebetulan kan membantu sebagian saja. Kalau total daripada ekonomi impact tadi disampaikan oleh pihak Injurni dan Antara itu kurang lebih 4,5 sampai 4,8 triliun untuk nasional dan daerah NTB-nya sendiri. Dan kalau kita lihat mungkin 4-5 tahun yang lalu Mandalika tidak seperti hari ini ya, dengan investasi pembangunan infrastruktur yang luar biasa. Sekarang kita punya sirkuit yang berkelas dunia, tetapi juga banyak turis-turis bermancanegara sudah mulai datang ke Mandalika. Seperti diketahui, Indonesia kembali menjadi sorotan dunia lewat gelaran MotoGP Mandalika tahun 2025 yang akan diselenggarakan di sirkuit Mandalika Lombok, Nusa Tenggara Barat 3 hingga 5 Oktober mendatang. Seri ini juga disebut sebagai seri paling ikonik dari gelaran MotoGP karena lintasan Mandalika dikenal menantang dan menjadi ujian berat bagi para rider ternama. Dari Jakarta, Dio Malong, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Wakil Ketua DPR Dasko mengatakan bahwa DPR sepakat akan membuat undang-undang baru terkait ketenagakerjaan usai adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Dan Dasko menyebut pihaknya juga akan membentuk tim perumus untuk membahas RUU tersebut. Pimpinan DPR sepakat akan membuat undang-undang yang baru terkait ketenagakerjaan sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Kesepakatan tersebut diambil saat menerima audiensi dari Serikat Pekerja Buruh di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Wakil Ketua DPR Dasko mengatakan bahwa pihaknya juga akan membentuk tim perumus yang nantinya akan melibatkan Serikat Pekerja Buruh, DPR, dan juga pemerintah. Selain itu, Dasko juga mengatakan Dewan Perwakilan Rakyat juga akan mendorong partisipasi publik dengan seluas-luasnya untuk kepentingan pembentukan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru. Tadi teman-teman dari perwakilan Serikat Pekerja datang menyampaikan beberapa pokok pikiran dan aspirasi. Dan dari hasil kita tadi, kita sudah sampaikan bahwa DPR bersama pemerintah itu akan membuat Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru sesuai dengan putusan MK. Lalu yang kedua, itu pemerintah, DPR, dan teman-teman Serikat Pekerja akan membuat tim perumus yang akan memperkaya atau kemudian merumuskan pembentukan undang-undang ketenagakerjaan itu. Yang ketiga, kita mendorong partisipasi publik yang seluas-luasnya agar undang-undang ketenagakerjaan yang baru ini dapat mencerminkan undang-undang yang bermanfaat buat para serikat pekerja Indonesia dan juga dapat dibuat dengan sebaik-baiknya. Demikian. Dari Jakarta, Fahrizal Dafarizkiano, Simpo TV, melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan investor sekaligus pengusaha Amerika Serikat Ray Dalio dalam sebuah pertemuan terbatas yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta pada Selasa siang. Keduanya membahas berbagai isu strategis termasuk hasil kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke markas PBB beberapa waktu lalu serta perkembangan situasi geopolitik global. Pertemuan terbatas ini turut dihadiri sejumlah menteri, termasuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Airlangga mengungkap diskusi antara Presiden Prabowo dan Ray Dalio mencangkup berbagai isu strategis, mulai dari kunjungan Presiden ke PBB, dinamika geopolitik global, hingga program-program prioritas pemerintahan saat ini. Presiden Prabowo juga menyoroti upaya pemberantasan korupsi yang menjadi salah satu prioritasnya. Presiden juga memaparkan keberhasilan pemerintahannya dalam menyelamatkan sekitar 4 juta hektar lahan sawit dari praktik ilegal. Penertiban juga dilakukan terhadap sektor pertambangan, termasuk batu bara dan mineral tanah jaram.
Tadi pagi Bapak Presiden menerima Ray Dalio dan Pak Ray Dalio dan Bapak Presiden dengan delegasi terbatas membahas berbagai hal yang terkait dengan kunjungan Bapak Presiden ke kemarin UN, ke PBB, kemudian membahas terkait dengan situasi geopolitik global, dan juga Bapak Presiden menjelaskan program-program yang telah dijalankan di dalam 10 sampai 11 bulan kemarin, dan catatan-catatan dari Bapak Presiden yang juga diberikan komentar oleh Ray Dalio adalah pentingnya agar seluruh sukses ataupun kebijakan yang berbeda yang dilakukan Pak Presiden ini untuk selalu disampaikan ke publik dengan cara yang gamblang, dan tentu Bapak Presiden menyampaikan termasuk beberapa hal terkait program-program beliau yang berupaya untuk memberantas korupsi, dan beberapa hal yang terkait dengan kasus di kelapa sawit, di mana beliau juga menyampaikan hampir 4 juta hektar berhasil untuk diselamatkan. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto pemirsa menganugerahkan bintang tanda jasa utama kepada investor asal Amerika Serikat Ray Dalio. Dan pemberian tanda kehormatan itu dilakukan usai Presiden Prabowo dan Ray Dalio makan siang bersama di Istana Negara Jakarta. Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan bintang tanda jasa utama kepada investor asal Amerika Serikat Ray Dalio. Hal itu diungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Erlangga menyatakan Presiden Prabowo dan Ray Dalio bertemu untuk membahas berbagai hal, termasuk soal hasil lawatan Presiden Prabowo ke 4 negara beberapa waktu lalu. Usai makan siang bersama, Presiden Prabowo Subianto juga memberikan bintang tanda jasa utama untuk Ray Dalio. Bintang tanda jasa utama merupakan penghargaan bagi sosok yang dianggap berjasa besar dalam bidang tertentu, seperti ilmu pengetahuan, kemanusiaan, hingga kesehatan. Dan sesudah bincang-bincang, Bapak Presiden juga mengundang Ray Dalio untuk makan siang bersama, dan di akhir acara Bapak Presiden memberikan apresiasi kepada Ray Dalio dalam bentuk penganugerahan bintang tanda jasa utama dari Republik Indonesia. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Berita duka terjadi di Sidoarjo ya, di mana pondok pesantren yang banyak sekali aktivitas yang dilakukan oleh para santrinya ini ternyata ambruk ataupun roboh, dan sehingga mengakibatkan beberapa santri terluka, bahkan 2 dinyatakan meninggal dunia. Padahal sebelumnya mereka sempat dilarikan ke rumah sakit, namun akhirnya karena mengalami luka yang cukup berat, terkena benturan yang cukup parah, sehingga mengakibatkan meninggal dunia. Dan ini kita sangat prihatin dan juga mengucapkan turut berduka cita begitu ya, yang sedalam-dalamnya atas kejadian yang menimpa dari pondok pesantren tersebut. Betul, memang kalau kita lihat informasi yang tadi pemirsa, di mana memang cukup memprihatinkan, di mana ternyata ruang ataupun lingkungan pendidikan akhirnya menjadi suatu bencana bagi para santri, di mana memang ternyata ini memakan banyak korban. Betul. 40 korban, di mana kalau kita ketahui 30 sudah dinyatakan bisa pulang ke rumah, 4 diantaranya luka berat, dan 2 dinyatakan meninggal dunia. Kita berharap bahwa ini ada pergerakan cepat dari pemerintah, di mana memang dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa juga telah melakukan tinjauan langsung dan menugaskan kepada pihak berwenang ataupun dengan Damkar dan polisi TNI untuk selalu sigap bagaimana mengevakuasi korban-korban. Karena kalau kita lihat Luis dan pemirsa, ada proses evakuasi dari santri yang memang ternyata diajak ngobrol oleh Damkar dan dinyatakan masih hidup saat itu. Dan memang kalau kita lihat ia sudah tertimbun bangunan yang memang ternyata itu luar biasa sekali beratnya. Dan memang dari Wakil Ketua DPR Dasko juga menyatakan bahwasanya ini akan dikoordinasi dengan pemerintah setempat agar nantinya diberikan bantuan untuk
membantu bagaimana para santri yang menjadi korban di sana. Dan juga pemulihan bangunan dari pesantren tersebut ya. Dan pemirsa, informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita pada Menyapa Indonesia pagi kali ini. Saya Luis Ayu dan saya Selis Regar mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.